Assalamualaikum semuanya, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mari kita selami kisah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih secara lebih detail dan terperinci. Prolog, Sang Pewaris dan Mimpi Penaklukan. Muhammad II, atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, Sang Penakluk, lahir pada tahun 1432. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, ketekunan dalam belajar, dan ambisi yang membara. Ia adalah putra Sultan Murad II, seorang pemimpin yang cakap namun masih terbebani oleh bayang-bayang Konstantinopel, benteng terakhir Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, yang berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Konstantinopel bukan sekadar kota, melainkan simbol kejayaan Kristen Ortodoks, pusat perdagangan strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa, serta ditarik-tarik oleh impian dan ramalan kuno. Bagi umat Islam, kota ini memiliki makna khusus karena hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tangan seorang pemuda. Sebaik-baik pemimpin adalah dia, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini menjadi motivasi spiritual yang tak terhingga bagi Muhammad Al-Fatih. Sejak naik tahta pada tahun 1451 di usia 19 tahun, Al-Fatih langsung mengarahkan perhatiannya pada Konstantinopel. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang cendekiawan yang mendalami sejarah, geografi, dan ilmu militer. Ia mempelajari dengan cermat setiap aspek pertahanan Konstantinopel, termasuk tembok-tembok Theodosian yang legendaris, rantai raksasa yang menutup tanduk emas, dan topografi kota. Persiapan matang, mesin perang yang belum pernah ada. Penaklukan Konstantinopel bukanlah sekadar serangan mendadak, melainkan sebuah proyek militer dan logistik raksasa yang direncanakan dengan sangat teliti oleh Al-Fatih. Pembangunan benteng Rumeli-Hisari, Boaz Kesen. Dalam waktu hanya 4 bulan pada tahun 1452, Al-Fatih memerintahkan pembangunan benteng Rumeli-Hisari di sisi Eropa Selat Bosporus, tepat di seberang benteng Anadolu-Hisari yang sudah ada. Benteng ini, dengan 3 menara utamanya yang dinamai menurut wazirnya, Halil Pasa, Sarca Pasa, dan Zanos Pasa, berfungsi untuk memblokir pasokan dari Laut Hitam dan mengendalikan sepenuhnya jalur pelayaran melalui Bosporus. Ini adalah langkah provokatif yang jelas menunjukkan niatnya. Produksi meriam raksasa, Al-Fatih menyadari bahwa tembok-tembok Theodosian yang tebal tidak dapat ditembus dengan meriam konvensional. Ia mempekerjakan seorang insinyur artileri Hungaria bernama Urban, yang menawarkan untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Meriam terbesar, yang dikenal sebagai Basilica, atau meriam Urban, memiliki panjang sekitar 8 meter, mampu melontarkan bola batu seberat 500 hingga 600 kg, dan membutuhkan ratusan sapi serta ratusan orang untuk memindahkannya. Produksi meriam ini adalah pencapaian teknik luar biasa pada masanya. Penguatan Angkatan Laut Utsmaniyah juga diperkuat dengan pembangunan kapal-kapal baru, termasuk kapal-kapal pengangkut pasukan dan kapal-kapal yang dirancang untuk mendukung operasi pengepungan. Pengumpulan logistik dan pasukan, ribuan tentara, insinyur, tukang, dan pekerja dikerahkan. Persediaan makanan, air, dan amunisi dikumpulkan dalam jumlah besar. Pasukan Utsmaniyah diperkirakan berjumlah antara 80.000 hingga 200.000 prajurit, menjadikannya salah satu pasukan terbesar yang pernah berkumpul. Pengepungan dimulai, pertempuran kehendak. Pada awal April 1453, pasukan Utsmaniyah tiba di gerbang Konstantinopel. Pengepungan dimulai. Garis pertahanan Bizantium, Kaisar Konstantinus XI Palaiologos, menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih besar, hanya memiliki sekitar 7.000 hingga 10.000 tentara, termasuk sekitar 2.000 tentara asing dari Genoa dan Venesia yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani Longo. Mereka mengandalkan tembok-tembok Theodosian yang kokoh, rantai raksasa di tanduk emas, dan semangat juang yang tinggi. Serangan meriam yang mengerikan, meriam-meriam raksasa Utsmaniyah mulai menembakkan bola-bola batu ke tembok-tembok kota. Suara dentumannya menggelegar dan getarannya dirasakan di seluruh kota. Meskipun meriam-meriam ini kuat, mereka lambat untuk diisi ulang dan rawan retak. Setiap hari, pasukan Bizantium dengan gigih memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh meriam-meriam tersebut. Upaya laut dan rantai tanduk emas, Angkatan Laut Utsmaniyah mencoba menembus rantai raksasa yang menutup tanduk emas, sebuah teluk alami yang merupakan pelabuhan utama Konstantinopel. Namun, upaya mereka digagalkan oleh pertahanan Bizantium dan kapal-kapal sekutu barat yang lebih lincah. Strategi jenius, memindahkan kapal melalui daratan. Ketika pengepungan berlangsung dan jalan buntu di laut, Al-Fatih menunjukkan kejeniusan militernya yang paling terkenal. Jalur darat ke tanduk emas.
Pada tanggal 22 April 1453, dalam sebuah manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya, Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan puluhan kapal, termasuk kapal perang, dari Selat Bosporus ke Tanduk Emas melalui daratan, melintasi perbukitan Galata yang curam. Mereka menggunakan gelondongan kayu yang dilumasi lemak, menarik kapal-kapal tersebut dengan tenaga manusia dan hewan. Efek psikologis dan strategis, manuver ini benar-benar mengejutkan Bizantium. Mereka tidak pernah membayangkan kemungkinan seperti itu. Dengan kapal-kapal Utsmaniyah kini berada di dalam Tanduk Emas, pertahanan kota harus dibagi, melemahkan posisi Bizantium secara signifikan. Ini adalah pukulan moral yang besar bagi para pembela kota. Serangan akhir dan kejatuhan Konstantinopel. Setelah berminggu-minggu pengepungan, dengan persediaan makanan menipis dan semangat mulai goyah di pihak Bizantium, Al-Fatih memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Persiapan menyeluruh. Al-Fatih memastikan pasukannya dalam kondisi puncak. Ia memberikan pidato inspiratif, mengingatkan mereka tentang hadis Nabi dan janji-janji surga bagi para syuhada. Malam sebelum serangan, pasukan Utsmaniyah melakukan doa bersama dan mengumandangkan takbir. Serangan gelombang demi gelombang, pada dini hari tanggal 29 Mei 1453, serangan dimulai. Pasukan Utsmaniyah melancarkan serangan gelombang demi gelombang. Pertama adalah Bashibazok, pasukan tidak teratur, diikuti oleh Anatolia, pasukan reguler, dan akhirnya Janissary, pasukan elit. Pertempuran berlangsung sengit dan berdarah di tembok-tembok yang sudah rapuh. Kematian Giustiniani dan Konstantinus XI, Giovanni Giustiniani Longo, komandan Genoa yang memimpin pertahanan di salah satu gerbang utama, terluka parah dan dievakuasi. Kepergiannya menyebabkan kepanikan di antara pasukannya dan melemahkan pertahanan. Tak lama setelah itu, Kaisar Konstantinus XI, yang bertempur dengan gagah berani di garis depan, gugur dalam pertempuran. Kematiannya menandai akhir Kekaisaran Romawi Timur. Penembusan dan penjarahan. Akhirnya, pasukan Janissary berhasil menembus tembok yang runtuh melalui gerbang Este Romanus, atau mungkin Kerhoporta, gerbang kecil yang terlupakan. Setelah penembusan, perlawanan Bizantium runtuh, dan pasukan Utsmaniyah membanjiri kota. Sesuai tradisi perang masa itu, kota dijarah selama 3 hari. Transformasi dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Setelah penaklukan, Muhammad Al-Fatih segera memasuki kota. Ia menuju Hagia Sophia, gereja megah yang telah menjadi simbol ortodoksi timur selama berabad-abad. Di sana, ia memerintahkan agar gereja tersebut diubah menjadi masjid, mengakhiri era Bizantium dan memulai era Utsmaniyah. Tindakan Al-Fatih setelah penaklukan. Meskipun ada penjarahan awal, Al-Fatih dengan cepat mengambil tindakan untuk memulihkan ketertiban. Ia memerintahkan agar tidak ada lagi pembantaian dan penjarahan, serta memberikan perlindungan kepada penduduk yang tersisa. Pembangunan kembali dan rekonstruksi. Al-Fatih memulai program rekonstruksi besar-besaran. Ia mendorong penduduk untuk kembali ke kota, menawarkan tanah dan insentif. Ia juga memerintahkan pembangunan masjid, madrasah, pasar, dan pemandian umum. Pusat kekhalifahan dan kebudayaan, Konstantinopel, yang kini dikenal sebagai Istanbul, dengan cepat bangkit dari kehancuran. Ia menjadi ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah yang megah dan pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Al-Fatih sendiri dikenal sebagai pelindung seni dan ilmu pengetahuan, mengumpulkan ulama, seniman, dan arsitek dari seluruh dunia Islam. Epilog, warisan sang penakluk. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia. Akhir era Bizantium dan abad pertengahan. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur yang telah bertahan selama 1123 tahun dan secara luas dianggap sebagai penanda berakhirnya abad pertengahan. Bangkitnya Kekaisaran Utsmaniyah, ini adalah puncak kekuatan Kekaisaran Utsmaniyah, yang akan terus berkembang dan mendominasi sebagian besar Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah selama berabad-abad. Dampak pada Eropa. Kejatuhan Konstantinopel memaksa para cendekiawan Bizantium melarikan diri ke Eropa Barat, membawa serta manuskrip-manuskrip kuno dan pengetahuan Yunani klasik. Ini berkontribusi pada Renaissance di Eropa. Selain itu, hilangnya jalur perdagangan darat dengan timur memicu pencarian rute laut baru, yang pada gilirannya mendorong era penjelajahan. Muhammad Al-Fatih, sang legenda, Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai salah satu pemimpin militer dan negarawan terbesar dalam sejarah. Ia adalah seorang visioner, ahli strategi yang brilian,
dan seorang penguasa yang cakap yang berhasil mewujudkan impian yang telah berabad-abad diimpikan oleh para pemimpin Muslim. Namanya akan selamanya terukir dalam sejarah sebagai sang penakluk Konstantinopel, atau dalam bahasa Turki, Fatih Sultan Mehmed. Kisah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih adalah sebuah epik tentang ambisi, strategi, inovasi, keberanian, dan takdir, yang mengubah peta dunia dan membentuk jalannya sejarah untuk berabad-abad yang akan datang. Terima kasih yang sudah menonton Dukun. Terus channel ini agar bisa terus berkarya dan berbagi konten bermanfaat. Orang dengan tangan terlipat jika berkenan memberikan dukungan, bisa melalui Bank BRI. Nomor rekening 1.826.01.00551552. AN Muhammad Rois Chandra. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.